ikhwan akhwat atau ikhwan saudara-saudaraku, baik yang seumuran di atas saya semua, coba baca karya-karya Imam Ghazali. Beliau orang cerdas, pintar, tapi masih mau berguru. Imamun al-Ghazali, beliau memberikan penjelasan tentang puasa itu apa. Kalau puasa orang awam, itu puasa makan minum, itu biasa. Ada lagi puasa orang punya hajat. Contoh, pengen dapat rezeki, puasa. Pernah begitu nggak? Pengen dapat kerjaan, puasa. Pernah begitu? Ingin beli mobil, beli rumah, puasa dulu, wiridan. Ini puasanya bukan karena Allah, tapi karena menginginkan sesuatu. Nah, puasa yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu ada puasa fisik, ada puasa jiwa, yang ketiga baru puasa ruhani. Coba diulangi. Yang pertama puasa fisik, makan minum enggak, hubungan badan enggak. Saya kalau lagi puasa, ada makanan di rumah, itu makanan halal, nggak dimakan. Kenapa nggak dimakan meskipun halal? Bukan barang najis, bukan barang curian. Karena dalam diri ini ada niat ingin berpuasa. Niat itulah yang Allah pandang. Jadi Allah itu nggak pernah mandang fisik seseorang, yang dipandang cuma kolbunya. Nah, orang yang berpuasa itu merasa dipandang, dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun tidak ada siapapun di rumah, tidak akan ada yang berani makan dan minum sendiri. Benar nggak? Ya, benar ya. Itu hebatnya niat. Itu hebatnya niat. Maka niat itu langsung berhubungan dengan Allah. Kenapa? Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi punya kitab Al-Muhazzab mengatakan, niat itu fil qalb. Niat itu di kolbu. Kolbu itu dekatnya dengan Allah seperti dekatnya tangan saya. Dekat gak dengan ini? Dekat gak? Begini Allah menggenggam kolbu. Dekat gak? Ini anggap kolbu, Allah genggam. Mau dilempar, mau dibolak-balik. Sedekat itulah kolbu dengan Allah yang membolak-balik kolbu. Jika seseorang berbicara di dalam kolbunya, dia sebenarnya sedang didengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, jangan sering-sering main hati, ya. Nanti kalau didengar Allah gawat, ya. Bisa tanggung jawab ngantar. Baik. Ini baru puasa orang awam. Puasa zahir. Puasa zahir kalau sudah niatnya itu membuat dia tidak akan makan dan minum. Dia kuat untuk berlapar-lapar, dan itu cukup. Cuma sayang sekali, puasa ini cuma menahan lapar dan minum, atau menahan hasrat seksual. Ada tingkatan kedua, puasa nafsiyah. Apa istilahnya? Puasa jiwa, puasa ego. Inilah yang disebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari. Nabi SAW mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum." Jika pada hari kamu berpuasa, lalu ada orang qatalahu ahadun aw syatamahu, ada orang ngajak dia tengkar, atau syatamahu, atau ngajak dia mencaci maki dia, ngadu domba dia, menghina dia. Sekarang paling mudah nggak menghina orang? Cukup pakai jari, nggak usah pakai mulut. Bener? Lewat sosial media, hari ini sangat mudah sekali untuk mengadu domba orang, mencaci maki orang. Hati-hati teman-teman, apapun yang kita tulis di sosial media akan bergulir kemana-mana. Tanggung jawabnya berat. Lebih berat dari zaman-zaman sebelumnya. Zaman sebelumnya orang kalau berkalam paling-paling gosipnya cuma di sekitar dia. Tapi sekarang jika antum menulis di sosial media atau berkalam di sosial media, itu bisa diliput dari mana saja.
Puasa nafsiyah ini, kata Nabi, jika engkau diajak orang bertengkar atau dicaci maki seseorang, falyakul inni shaim, katakan aku sedang menahan egoku. Jadi shaim, siam diartikan menahan ego. Ego apakah itu? Ego marah. Kita sebagai manusia normal, kalau diajak tengkar sama orang, mau nggak? Tengkar. Dibentak orang, balas bentak nggak? Dibel orang, balas gebel nggak? Disalip orang, balas nyalip nggak? Sama. Itu manusia biasa. Dicaci maki orang, balas mencaci. Diadu domba orang, emosi. Sekarang antum hidup di dunia yang sangat-sangat cepat sekali, di mana-mana orang bisa mengakses kabar apapun. Tiba-tiba ada orang mencaci maki kita, ada orang memfitnah kita, ada orang mengadu domba kita. Mau balas nggak? Siapa yang balas berarti dia telah gagal puasa nafsiyah. Disebut orang sesat. Nah, kalau saya udah puas disebut orang sesat, ya. Kalau dulu yang bilang saya sesat kelompok ekstrim, sekarang sesama aswaja bilang saya sesat, ya, lebih canggih lagi, sesama ahlus sunnah. Tapi saya nggak boleh terpancing, karena Nabi mengatakan, jika kamu pribadi yang berpuasa di hari yang berpuasa, lalu ada orang sedang mengata-ngataimu, ada ngajak tengkar kamu, falyakul inni shaim, cukup katakan saya sedang shaim, saya sedang puasa. Puasa apakah itu? Puasa nafsiyah. Makanya saya berharap ini kebanyakannya anak muda, ya, selebihnya pernah muda. Ya, Pak Hashim baru malam tadi ke Gunung Salak, ya, ketemu saya, ketemu lagi. Kapan tidurnya, Pak? Anak-anak muda betul-betul egonya sedang naik. Bisa nggak antum lebih tua dari fisik, lebih dewasa dari tubuh biologis? Kalau itu terjadi, itulah Ramadan yang perlu kutemui. Ya, itu target Ramadan kita. Ya, maka Ramadan tahun ini nggak usah tinggi-tinggi sampai level 3, cukup level 2. Bisa nggak ketika ada orang ngata-ngatain kita di sosial media, kita nggak balas ngata-ngatain? Ada yang bisa? Insya Allah, ya, insya Allah bisa. Ada orang menganggap kita sesat, kita ahli bid'ah, kita orang nggak benar, dan banyaklah yang terpancing dengan kalam-kalam ini, lalu kita nggak usah membalasnya. Cukup kita katakan nanti kebenaran akan terungkap. Bisa nggak antum? Kalau bisa, berhasil masuk ke puasa level 2. Dan Imam Ghazali menyebut ini puasa khawas. Khawas ini boleh disebut puasa level wali. Pemuda jadi wali sangat mungkin. Karena di akhir zaman ini, kalau kita nggak menjadi kekasih Allah, pasti kekasih setan. Ya, maka mesti menjadi kekasih Allah. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah lah wali orang-orang beriman. Maka orang beriman mesti meniru sifat-sifat yang telah Allah sebutkan dalam al-asma'ul husnanya. Coba perhatikan di dalam Al-Quran, lebih banyak sifat penyayang, nama penyayang, pengasih, atau Allah yang maha mengancam, menyiksa? Mana banyak? Penyayang. Tapi kenapa orang yang baca Quran kurang penyayang? Kenapa memandang orang enggak dengan kasih sayang, tapi dengan kebencian? Memandang orang lain sebagai rivalitas, saingan. Enggak begitu kita memandang orang kalau sudah baca bismillah. Maka ciri-ciri orang yang sudah masuk nur basmalah di dalam dirinya, dia memandang siapa saja dengan kacamata kasih sayang. Inilah yang kami terima dari guru-guru hadis kami dari dulu, dari guru-guru ahli zikir dari dulu. Irhamu man fil ard, sayangi makhluk di bumi, yang di langit pasti sayang engkau.
Maka orang-orang yang mencoba mengadu domba kita pun harus sayang kepada mereka. Kasihan orang begitu, dia sedang menyiksa nafsiyahnya. Dia akan gelisah. Kegelisahan itu adalah azab di dunia. Jadi azab di dunia tidak hanya penyakit, tidak hanya bencana. Azab di dunia itu kegelisahan yang luar biasa. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang melawan kata hatinya, mengikuti nafsiyahnya. Jadi jangan nunggu bulan Ramadan ya. Jangan nunggu bulan Ramadan. Oleh karena itu memang benar kata ulama-ulama kita terdahulu, hendaklah engkau menjadi rabbaniyin samadaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kamu dua karakter. Rabbani ini karakter yang kolbunya terikat dengan Rabb, atau samadaniyin yang kolbunya hanya bergantung kepada Allahus Samad. Jadi nggak bergantung dengan kata makhluk. Problemnya hari ini, nafsiyah kita sering mendengarkan kata-kata orang, akhirnya kurang mendengarkan kata-kata kolbu. Kalau sering mempuasakan nafsiyah, maka kolbu akan hidup. Itulah yang Nabi ajarkan, istafti kolbak, latihlah dirimu minta fatwa ke dalam kolbumu. Kita sering minta fatwa ke YouTube, benar ya? Siapakah Ar-Razi, gitu kan? Nyari gitu ya, Ar-Razi sesat, nah gitu ya. Antum nanyanya ke YouTube sih ya, ke Google. Coba nanya ke dalam kolbu. Ada ustadz mau kita berguru nih, mau dengerin pengajiannya, sholat 2 rakaat minta, ya Allah, jika ustadz ini memang bisa menghantarkan aku mengenal engkau, mengenal Rasulmu, mudahkan, beri petunjuk. Jangan langsung buka buatan orang-orang Yahudi itu. Katanya anti Yahudi, tapi apa-apa nanyanya ke Yahudi, ya enggak? Benar ya? Kalau saya nggak pernah benci Yahudi, saya cuma benci orang-orang kafir dari kalangan Yahudi. Bedakan itu, ya? Saya nggak pernah benci Israel, saya hanya benci Zionis-Zionis yang zolim di kalangan Israel. Karena Israel itu nama Nabi Yakub. Kalau benci sama Israel, benci sama Nabi Yakub, rusak iman kita. Kita benci kepada kelompok-kelompok zolim. Musuh kita adalah orang-orang zolim. Musuh kita bukan ras, bukan bangsa, bukan satu negara. Musuh kita adalah syaitan yang bersenyawa dengan tubuh manusia. Ya, karena Nabi mengatakan inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Maka jangan heran ada orang manusia zahirnya, di dalamnya yang mengalir syaitan. Ini lebih berbahaya dari kesurupan. Kesurupan tinggal tepok-tepok dikit, bacain ayat, selesai, bisa sadar. Tapi kalau sudah mengalir dalam darah, itu diruqyah 1000 kali juga nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Ini puasa nafsiyah. Puasa apa? Nafsiyah. Bagaimana praktek puasa nafsiyah? Prakteknya dimulai dari mempuasakan fisik, lalu karakter, emosi. Jadi harus dua-duanya. Mata nih seneng ngeliatin yang bening-bening, yang cantik-cantik, yang gagah-gagah. Bener gak? Normal gak? Normal. Tapi coba dilawan. Sekarang itu untuk melihat yang cantik, yang gagah itu gak perlu ke tempat umum. Cukup dengan benda kecil yang namanya smartphone. Bisakah menahan itu? Gejolak itu namanya gejolak nafsiyah. Mampukah menahan gejolak itu lalu mengalihkannya? Maka yang kecanduan nonton-nonton film-film yang gak jelas itu, atau saking jelasnya ya, itu harus punya, gak langsung di-cut. Antum harus ganti dengan film-film yang dosisnya lebih rendah. Misalnya kungfu, petua, harus ada gantinya. Kalau nggak ada gantinya bisa stres.
Bisa stres. Orang kalau mau berhenti ngerokok nggak boleh langsung, dia harus pelan-pelan, kurangi, dan harus ada kesibukan, diganti dengan nyemil apa gitu ya. Ada orang kena candu narkoba, nggak boleh langsung berhenti. Maka ini beberapa akhwat nih kejam juga sama laki-laki, lo berhenti, kalau nggak pisah. Nggak begitu caranya, pelan-pelan. Kalau saya langsung berhenti dengan cara untungnya belum benar-benar kecanduan. Kalau udah kecanduan nggak bisa digituin, bisa stres. Orang lebih milih rokoknya daripada pasangannya. Jadi ketika ada keinginan yang di luar kemurnian kolbu, ini dilawan. Maka Imam Abdul Karim Al-Jili mengatakan, kebeningan kolbu hanya engkau dapat dengan kufrun nafs. Kufrun nafs itu kalau diterjemahkan melawan kufur, mengingkari nafsiyahmu. Jam 3:30 dini hari enaknya meluk bantal atau di atas sajadah. Enaknya tidur ya, meluk bantal ya. Kebanyakan kita begitu, itu nafsiyah. Namun kolbu menginginkan yang lain. Kolbu menginginkan bangun. Tidur itu dapat apa kita dengan tidur? Orang kaya nggak tambah kaya, orang nggak berilmu nggak tambah ilmu. Tidur nggak nambah apa-apa. Tapi dalam tidur itu ada satu karakter yang muncul, namanya al-kasal, malas. Ini yang harus diobati. Puasa itu ajaib. Orang mengurangi makan bukan tambah malas, justru dia tambah rajin, karena tubuhnya jadi ringan. Coba cek, kita lemes berpuasa, itu konsep orang biasa. Tapi sebenarnya kita lemes justru karena banyak makan. Selesai makan, tadi habis makan, ngantuk nggak? Ngantuk? Bener? Berarti tidak benar bahwa berpuasa bikin lemes. Justru kalau makan bikin lemes. Coba rasakan, niat puasa jam 11 kita belum lapar, tapi orang yang sarapan pagi hari jam 11 perutnya sudah bunyi. Berarti ada energi lain di dalam diri yang muncul dari kata niat. Maka sahabat-sahabat yang bukan Allah, orang-orang yang berpuasa itu dia sedang merawat nafsiyahnya. Inilah ajaran Imam Ghazali. Inilah warisan para ulama-ulama terdahulu dari zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada level puasa yang ketiga. Ini antum gak mesti ngikutin. Ini terlalu berat. Apa yang ketiga? Puasa ruhani. Ruhani itu hanya mau mengingat Allah. Hanya mau ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan memandangnya. Jika tidak memandangnya, maka engkau merasa dipandangnya. Maka puasanya ruh ketika dia tidak lagi memandang makhluk. Kayaknya nggak sanggup ya. Belum sanggup ya? Belum sanggup kita. Maka kita cukup kejar sampai nomor 2. Namun kalau ingin menjadi kekasih Allah yang spesial, mau ikuti, mewarisi warasatul anbiya, warisnya Nabi, bukan dengan menghafalkan ayat puasa, tapi harus sampai di level ketiga. Sampai di level ketiga. Nabi pernah berkalam begini, ala ma khalallahu batila, ketahuilah selain Allah batil. Maka Nabi tidak pernah mengingat selain Allah di dalam dirinya. Kita nggak sanggup karena pakai akal, kita nggak sanggup karena pakai jiwa, tapi kita akan sanggup jika mengingat Allah dengan ruh.